Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk acara doa malam yang saya beri judul Percaya kepada hikmat dan pengetahuan Allah. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya datang juga iblis. Iblis adalah pendakwa, seorang penuduh yang menuntut kita siang dan malam di hadapan Allah. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iblis meragukan kesetiaan Ayub kepada Allah. Karena Allah selalu melindungi dan memberkati Ayub, maka Ayub setia kepada Allah. Oleh karena itu, iblis mengatakan bahwa Ayub akan mengutuki Allah jika Allah tidak memberkatinya lagi, tidak melindunginya lagi. Kemudian Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Iblis membuat penderitaan yang sangat kepada Ayub, supaya Ayub mengutuki Allah. Pertama, segala hartanya lenyap, yaitu kambing domba, lembu, dan keledainya. Bahkan ke-10 anaknya meninggal seketika. Kemudian, Ayub ditimpa penyakit bara yang berbau busuk di seluruh tubuhnya. Kemudian, bahkan istrinya mengatai Ayub, untuk apa Ayub menjadi orang saleh? Kutukilah Tuhan dan matilah. Tetapi di dalam penderitaannya itu, Ayub tetap tidak mengutuki Allah. Mengapa Allah mengizinkan orang baik menderita? Apakah Allah itu adil? Ayub berpendapat ia tidak bersalah. Penderitaannya bukanlah hukuman dari Allah. Ayub menyimpulkan Allah tidak adil. Ketiga orang temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, datang mengunjungi Ayub, dan ia berpendapat Allah itu adil. Jika orang bijaksana dan baik akan berhasil dan diberkati. Jika orang jahat dan berdosa akan mengalami bencana dan hukuman. Kesimpulannya, pasti Ayub telah berbuat dosa. Seorang sahabatnya yang masih muda memberikan pendapat yang bijaksana. Elihu berpendapat Allah itu adil. Ayub bukan seorang pendosa, tetapi Ayub tidak benar dengan menganggap Allah tidak adil terhadap dirinya. Elihu menyimpulkan bahwa penderitaan itu untuk menegur dan mencegah orang berbuat dosa. Jika orang itu berdoa kepada Allah, maka Allah berkenan menerimanya. Kemudian Allah menjawab tuduhan Ayub bahwa Allah tidak adil terhadap dirinya. Mari kita lihat di dalam Ayub 38 ayat yang keempat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pandangan Ayub tentang keadilan terbatas. Akhirnya Ayub mengakui telah bersalah
dengan menuduh Allah tidak adil. Mari kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 1-3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan?" Ketika ada orang yang menghadapi penderitaan atau ujian, janganlah mencari-cari alasan mengapa semuanya itu terjadi. Seperti Ayub yang pada mulanya menuduh Allah tidak adil, atau seperti 3 orang sahabat Ayub yang menuduh Ayub telah berdosa. Jika kita belum bisa mengerti rancangan Allah atas hidup kita, percayalah kepada hikmat dan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Seperti yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Allah menilai pada akhirnya Ayub berkata yang benar tentang Allah yang adil. Sebagai ayat penutup, kita baca di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ya, juga Allah memberikan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang paling cantik di seluruh negeri. Setelah apa yang kita renungkan bersama, apakah Allah itu adil terhadap kita? Saya pastikan ya dan amin.